Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak akan mengajar pelajaran matematika. Materinya saat ini adalah bilangan berpangkat. Ya, sebelum masuk ke materi langsung bilangan berpangkat, kita harus tahu dulu manfaat bilangan berpangkat. Manfaatnya apa? Nah, bila kalian suka belajar dalam hitung-hitung, ini sangat bermanfaat ya. Misalnya kalian kerja sebagai ilmuwan yang menghitung jarak-jarak gitu ya. Ini kita ambil contohnya aja, jarak yang paling jauh itu kan jarak antar ini ya, antar planet. Seperti di luar-luar bumi ini jaraknya jauh-jauh nih. Nah, di luar bumi ini ada di langit sana gitu ya. Ada bintang, ada komet, ada planet-planet ya. Ada macam-macam benda di luar sana ya. Nah, itu hitungannya jarak antar planet itu, hitungannya kalau dalam perhitungan ilmuwan memakai ya, jaraknya dilukiskan dengan satuan 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya ini kalau dilihat ini ya, ini sekitar 9,5 triliun ya ini ya. Kan nolnya ini 12 nih ya. Ya. 9,5 triliun atau 9 triliun 500 miliar ya. 9 triliun 500 miliar. Nah, kita ambil jarak, misalnya kan bumi kita ngambil bumi kita ini berada di galaksi. Kita akan hitung jarak galaksi. Kita mainnya udah galaksi ya. Jarak galaksi kita Bima Sakti, kan kita berada di dalam Bima Sakti ya, disebutnya Bima Sakti ya, dimana ada matahari, Merkurius, Venus, Mars, Bumi ya, seterusnya sampai Jupiter yang lain-lainnya, itu Bima Sakti. Nah, di galaksi Bima Sakti kita ternyata ada galaksi yang dekat dengan kita galaksinya, tapi lebih kecil ya. Itu menurut peneliti itu ada namanya galaksi Andromeda. Jadi yang dekat dari kita ini, tapi dekatnya kayak mana kak? Gitu kan? Coba ya. Gimana nih pak? Dekatnya dekat, kalau kelihatan dari gambar ini dekat sih. Nah, coba kita hitung. Menurut peneliti, itu jarak Bima Sakti dengan Andromeda itu adalah 2,2 juta tahun cahaya. Kalau dihitungnya itu kan 2,2 juta dikali 9,5 miliar tadi dalam kilometer ya. Sama dengan, nah, banyak banget nih. Panjang kan? Ya, panjang banget nih. Yang bacanya kalau di sininya miliar, triliun, ini sama 9,5 triliun tadi ya. Ini tandanya adalah 20 juta 900 ribu triliun. Triliun ya. Oh, banyak nih. Kalau pakai kalkulator ini jebol nih angkanya ya. Ini apa? Error, jadi error, nggak bisa ngitung lagi nih kalkulatornya. Nah, disinilah gunanya bilangan berpangkat untuk mempermudahkan kita dalam hitung. Di dalam bilangan berpangkat ada bilangan penulisan secara ilmiah ya, penulisan ilmiah. Nah, dari yang tadi itu 20 juta 900 ribu triliun ini kilometer dapat ditulis jadi 2,09 kali 10 pangkat 19. Kok 10 pangkat 19? Karena dihitung dari ini belakang sampai dengan di belakang 2 ini ya. Jadi kasih koma, hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Jadinya 10 pangkat 19. Nah, ini hitungan ilmiah. Jadi simple jadinya. Jadi simple, jadi dari panjang ya kan? Jadi simple. Nah, kalau kalau dari kilometer jadikan meter bagaimana, Kak? Kalau hitungannya meter gimana? Kalau kilometer kan segini. Kilometer, nah tandanya dikali kilometer ke meter kan kali 1000 ya. Jadi dikalikan lagi, panjang lagi tuh. Wah, cara perhitungannya disederhanakan. Kalau ini perhitungan biasa, yang bawahnya memakai perhitungan ini.
Kalau pakai ilmiah ini ya tadi 2,9 kali 10 pangkat 9 jadinya 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 3 dikalikan jadi ditambah. Ini memakai sifat-sifat dalam sifat perpangkatan. Nah, itulah gunanya kita belajar bilangan berpangkat. Nanti kalau kalian memang mau ahli dalam menghitung ya, bidang-bidang menghitung ya. Lanjut kita akan masuk materi bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor atau angka perkalian yang sama. Ini ada contoh-contohnya nih ya, dengan bilang positif. Nah itu. Ini contoh melakukan hasil dari bilangan berpangkat berikut. Ya kalau bilang berpangkat itu A pangkat N. A ini bilangannya, N ini pangkatnya. Atau kalau disebutnya 3 pangkat 5. 3 ini adalah bilangan atau basis, sedangkan 5 adalah pangkat atau eksponen. Ya, kalau bahasanya eksponen itu pangkat ya. Nah, ini ada contohnya, tentukan hasil 2 pangkat 3 itu ini penjabarannya ya. 2 pangkat 3 maksudnya 2-nya ada 3 kali ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu. Kalikan sebanyak 3 kali ya 8. Kalau minus kali. Kalau pangkatnya, nah ini di sini harus ingat ya, kalau ada minus, bilangan yang negatif dipangkatkan, kalau pangkatnya itu genap, dia hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil, dia hasilnya negatif. Jadi min 2 kalau genap kan dia min kali min plus. Jadi karena genap. Kalau ganjil min kali min plus, dikalikan min lagi jadi min gitu ya. Oke, nah bagaimana kalau negatifnya berada di luar bilangannya? Nah, min 2 pangkat 2, tapi di sini 2-nya yang dipangkatkan, minnya enggak. Nah, tandanya cuma bilangannya aja yang dipangkatkan. Dikalikan dengan banyaknya perkalian perpangkatan ini ya. Nah, jadi 2 pangkat 2 min 2 pangkat 2 jadinya min 2 kali 2 sama dengan min 4. Dia tetap min walaupun dia genap ya, karena dia negatifnya tidak berpengaruh, tidak dikalikan. Dipangkatkannya itu nggak berpengaruh ya. Oke, lanjut sifat-sifat bilangan pangkat positif. Ini sifat-sifat bilangan. Ini ada kalau pangkatnya bilangannya sama, pangkatnya dikalikan itu ditambah. Kalau dibagi dikurang. Tapi syaratnya bilangannya sama ini. Ya. Bilangannya sama, A pangkat M kali A pangkat N. Ini bilangannya sama A gitu ya. Kalau dipangkatkan lagi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contohnya sifat pertama. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A M ditambah N. Ini kalau dalam bilangannya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Pangkatnya ditambah. 3-nya tetap nggak dikalikan ya. 3 kali 3 enggak. 3-nya tetap, pangkatnya yang ditambahkan. 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Jadinya pangkatnya bertambah. Itu kalau dikali. Ini contoh-contohnya. Ya. Contoh-contohnya ada di bawah ini. Nah, ini ada bilangan sama, pangkatnya beda. Nah, bilangannya sama. Nah, pangkatnya beda. Kalau dikalikan, itu pangkatnya ditambah, tapi bilangannya tidak berubah. Nah, bagaimana kalau bilangannya beda, pangkatnya sama? Nah, ini ada sifatnya lagi. Kalau bilangannya beda, pangkatnya sama, tetap, tapi bilangannya dikalikan, bukan ditambah bilangan. Jadi 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, ini pangkatnya sama, tapi bilangannya beda. Dikalikan 5 kali 3, 15. Nah, ada contoh lain, 4 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3. Nah, bilangannya yang dikalikan 24 pangkat 3 ya. Ya, kita masuk sifat kedua, di mana perpangkatan yang dibagi dengan bilangan berpangkat. Kalau dibagi, ini sama aja ya, ini bilangan peran ini adalah pembagian ya. Kalau ini penulisan pakai tanda bagi, kalau ini pakai per ya. Pembaginya di bawah. Nah,
Misalnya contohnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan tingkat pangkat 6 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 2. Ini tapi syaratnya untuk biar jadi plus, dia pangkatnya lebih besar daripada pembaginya ya. Pangkat pembaginya. Nah, contohnya di bawah ini banyak. Ini 0, angkanya tetap tidak berubah, tapi syaratnya sama ya bilangannya. Bilangannya tidak berubah, cuman pangkatnya aja berkurang. Minus sama-sama minus. Ini plus, ini minusnya desimal ya, angka desimal ya, campuran. Ini angkanya tetap, tapi pangkatnya yang berkurang juga. Oke, lanjut kita masuk ke sifat ketiga. Sifat ketiga itu adalah bilang pemangkatan dari perpangkatan. Jadi bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi gitu ya. Itu jadinya dia ditambah. Kalau dikali tadi ditambah, ini kalau dipangkatkan dikali ya, pangkatnya dikali. Nah, contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Jadinya 3 pangkat 2 dikali 3 sama 3 pangkat 6. Oke, ini contohnya selanjutnya. Contohnya misalnya 4 pangkat 2 dipangkatin 3. Jadinya 4 pangkat 6. S pangkat 2 dipangkatin ya, jadinya S pangkat 8. Oke, masuk ke sifat 4. Sifat yang keempat itu tadi adalah bilangan perkalian yang dipangkatkan. Contohnya ini 2 kali 3 pangkat 3. Jadi masing-masing itu mempunyai pangkat ya. Jadinya bukan dikalikan dulu baru dipangkatkan ya. Walaupun sama ya. Ini untuk memakai sifat perpangkatan ya. Karena nanti akan ada soal-soal yang memerlukan sifat-sifat perpangkatan untuk mempermudah menjawabnya ya. Jadi seperti ini contoh-contohnya. 2 kali 3 pangkat 3 jadi 2 pangkat 3 pangkat 3. Ini B kali Y pangkat 2. Sebenarnya bukan BY pangkat 2 ya, tapi B-nya pangkat 2 dikali Y-nya pangkat 2. Oke, ini sifat keempat. Karena nanti perlu sifat-sifat ini untuk kita pakai ya. Selanjutnya sifat kelima. Ini sifat kelima ini bilangan pecahan yang dipangkatkan. Sama seperti sifat keempat tadi. Ya, sifat keempat ini perkalian yang dipangkatkan. Ini perkalian. Kalau sifat kelima ini pembagian yang dipangkatkan. Sama, dia mempunyai hak masing-masing pangkatnya ya. 2/3 sama 2-nya pangkat 3, 3-nya pangkat 3. Ya, itu contoh-contohnya nah seperti ini. Ya, min 2/3 pangkat 4 jadinya. Karena, nah tadi yang pertama tadi, karena pangkatnya ini negatifnya kita pangkatkan lagi. Pangkatnya genap ya, jadinya negatifnya menjadi hilang. Nah, yang pertama ini negatifnya dia bilangan pecahan perpangkat bernegatif ya. Bilangan negatif pecahan ini 2/3 dipangkatkan ganjil. Nah, 2-nya ini yang negatif ini dipangkatkan ganjil, tetap negatif. Karena negatif kali negatif positif kali negatif jadi hasilnya negatif. 2 pangkat 3 pangkat 3 pangkat 3. Ini yang ganjil nih contohnya nih. Ini yang contoh tadi genap ya. Ini ya, jadi pangkatnya negatifnya menghilang karena pangkatnya genap. Karena negatifnya masuk di dalam perpangkatan ya, dalam kurung ya. Oke, selanjutnya kita pangkat 0. Nah, ini penting juga. Pangkat kok dari tadi angkanya 2 besar-besar semua ya. Kok nggak ada angka 0-nya? Nah, di sini akan belajar pangkat 0 dan pangkat 1. Kalau pangkat 0 itu semua bilangan, misalnya ini ada pecahan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Kan hasilnya 0 ya. 2 pangkat 0. Karena kan kalau pembagi dibagi ini bilangan perpangkatan yang dibagi dengan bilangan berpangkatan yang dimana bilangannya sama, pangkatnya dikurangkan ya. Jadi dikurangi 5 dikurang 5 0. Jadi 2 pangkat 0. Hasilnya 0 dong, bukan. Kalau perpangkatan
pangkatnya 0, itu hasilnya adalah 1. Ya, di sini jelaskan pangkat 0 gitu ya, bernilai 1. Semua bilangan real pangkat 0 bernilai 1. Sejuta pangkat 0 1. Ya, setengah pangkat 0 1. 100.000 pangkat 0 1 gitu ya. Semua ini pangkatin 0 hasilnya 1. Nih negatif 3 pangkat 2 dibagi negatif 3 pangkat 2 hasilnya kan negatif 3 min 3 pangkat min 2 kurang 2, jadi negatif min 3 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi semuanya pokoknya yang pangkatnya 0 adalah 1. Oke, kita masuk pangkat 1. Kalau semua yang pangkat 1 adalah bilangan itu sendiri, sama aja 3 kali 1 3, 4 kali 1 4 ya. Nah, kalau pangkatnya 1 ya itu 5 pangkat 3 dikali 1 sama dengan 5 pangkat 3 gitu ya. Semua. Kalau 5 pangkat 1 ya 5 pangkat 1 ya 1. 5 pangkat 1 1. 5 pangkat 1 ya 5 ya. Gitu. Karena semua yang dikali 1 itu bilangan itu sendiri. Nah, 5. Tapi kalau yang pangkat 0 ini ya semuanya jadi 1 ya. Semuanya mau berapapun. Oke. Kita masuk bilangan real atau bilangan negatif. Pangkatnya negatif kayak mana, Pak? Dari tadi itu kita pangkatnya positif semua. Sekarang pangkatnya negatif. Pangkat negatif ini kalau A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya. Contohnya gimana? Nih, contohnya 1 per 2. 2 ini pangkat 1. Ini berubah 2, 1 per 2 pangkat 1. Kan tadi semua yang pangkatnya 1 ya bilangan tersebut ya. Biar ini ada pangkat, nah, biar menyatakan dia ada pangkat, jadi 2 ini adalah 2 pangkat 1 ya. Dalam penulisannya sih kalau 2 pangkat 1 jadi satunya tidak ditulis ya pangkatnya ya. 1 per 2 pangkat 1. Nah, 2 per 2 pangkat 1 sama dengan jadikan pangkat negatif, jadinya 2 min pangkat min 1. Tapi syaratnya 1 per gitu ya. Ada 1 pernya ya pembaginya. Yang berada di bawah pembaginya itu naik jadi negatif. Nah, ini karena ini 1. Nah, jawabannya ini harusnya ini ya. Ada tambahannya ya. Ini kan sama aja 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 1 dikali 2 pangkat min 1 ya sama dengan 2 pangkat min 1. Karena 1 semua ini. Nah, ini sudah dicontohkan di sini ya. 1 per 8. 8 itu adalah sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Jadi kalau 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat min 3. Ini contoh-contoh pangkat negatif. Ya, ini 1 per 32. 32 itu adalah perpangkatan 2 pangkat 5 ya. Jadi 1 per 2 pangkat 5. Jadi kalau jadi negatif, ini positifnya 1 per 2 pangkat 5 ini positif. Jadikan negatif jadinya 2 pangkat min 5. Oke, ini contoh-contoh. Selanjutnya contoh-contoh bilangan puluhan, pangkat-pangkatan dalam puluhan ya. Terus bisa dilihat ya. Jadi contoh-contohnya. Nah, ini kalau per dia 1 per ini jadi negatif kalau dia mau dihilangkan pernya ya. Oke, ini istilah ya, istilahnya dari perpangkatan nih. Kalau pangkatnya 3 kilo, kalau 4 mega, kalau 9 giga, 10 tera. Tapi kalau di bawahnya lagi kalau koma-komaan 1 per 1000. 1 per 1000 itu 0,01 itu mili. Jadinya 10 pangkat min 3 ya, 1 per ya ini ya. Ini. Ya, selanjutnya kita akan latihan nomor 1 ya. Ini nomor 1 ini kelihatan ya. Bapak gedein dikit. Nomor 1 ini seperti ini. Ada hasil dari 4 pangkat 3 per 2 dikali 27 pangkat 1 per 3. Ini pangkatnya masuk pecahan ini pertanyaannya ya. Nah, kita memakai sifat yang tadi. Kalau sifatnya yang tadi itu
Kalau pecahan ya, ini bilangan 4 ini adalah bilangan berpangkat ya, bisa jadi bilangan berpangkat. Tandanya 2, 4-nya ini kita rubah dulu jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2-nya habis. 2 kali 3 kan 6, bagi 2, 3 ya, habis ya. Jadinya 2 pangkat 3 dikali, ini 2 pangkat 3 dikali 27, ini perpangkatan juga ternyata. Ini salah ya, salah penulisan ini ya. Ini salah penulisan. Harusnya di sini 3 pangkat 3, 27. 3 kali 3 9 kali 3 lagi. Nah, 3 kali 1 3 kali 3. Ini dibagi 3. Jadinya 3 pangkat 1. Ini salah penulisannya ya. Oke, jadinya jawabannya 2 pangkat 3 8, 8 3 pangkat 1 3, 8 kali 3 20. Oke, itu jadi jawabannya adalah B. Lanjut kita melatihan nomor 2. 4 negatif 2 ditambah 4 negatif 3. Mana? Negatif ini jadi 1 per. Nah, ini ya penyelesaiannya ya. Jadi 1 per 4 pangkat 2, 1 per 4 pangkat 3. Lanjut. 4 pangkat 2, 16, 4 pangkat 3. Nah, ini dari sini kita pakai penjumlahan pecahan ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Karena 64 dan 16 besarnya 64, kita samakan jadi 64. 16 ini dikalikan 4 atau 64 bagi 16. 4 kali 1, 4 ya. Jadi ini ditambahkan 4 tambah 1 5, pernya pembaginya adalah 60. Jadi per 64. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3 hasil dari 8 pangkat 5 per 3 ya. 8 ini adalah 2 pangkat 3 ya. 8 itu kan dari pangkat 2 pangkat 3 ya. 3 dibagi 3 habis bisa 5, 2 pangkat 5, 32. Oke, nomor 4 ya. Kita masuk nomor 4. 10 pangkat 0 nah ini nih jebakan nih, bingung dikiranya 0 di jawabannya ya. Padahal di sini nggak ada jawabannya, pilih 0. 0 pangkat 3, 0 pangkat 3. 10 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 0 tambah ini semua 1 tambah 1 tambah 1. Nah, ini sama dengan 3 ya, jadi jawabannya 3. Nomor 5. Nah, ini kelihatannya susah banget ini. Padahal kalau tahu sifatnya, ini yang dipakai sifatnya adalah perkalian dengan pembagian. Kita kalikan dulu. Kalau dikalikan kan ditambahin semua. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Tambahin aja tuh. Ya. Sama dengan 30. Yang bawahnya pembaginya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Sama dengan 25. Nah, kalau pembagian perpangkatan variabelnya sama, bilangannya sama, tinggal kurangin. 30 kurang 25, jadi A pangkat 5. Mudah. Kalau ngelihatnya sih susah ya. Oke, lanjut nomor 6. Nah, ini juga kelihatan susah, tapi ingat di sini ada pangkat-pangkatnya tapi dikali ya. Kali. Yang nggak ada digabungkan ya. Karena dikali itu ditambahkan ya. Dikali ini pangkatnya kalau dia pangkat ada bilangannya yang sama. Kalau nggak ada yang sama ya langsung digabungkan saja. Jadinya seperti ini. Min 8 kali 2. Min 8 kali 2 gitu kan. Sama dengan harusnya jawabannya adalah min 16 ya. Kok bisa 16? Oh, karena iya, ini harus jawabannya adalah min 16. Salah ya. Ini salah ketik nih. Ini kurang. K-nya sendiri karena di sini tidak ada temannya, jadi K-nya tetap pangkatnya 3. M-nya pangkatnya 2. N-nya karena dia sama-sama punya N, bilangannya N, pangkatnya ditambahkan 3 tambah 4. Ini jadi jawabannya harusnya adalah min 16 ya. Jawabannya bukan D, tapi yang B, bebek. Oke, lanjut. Salah ketik gitu. Nomor 7. Nomor 7 ini 10 pangkat min 3 ini ya, menjabarnya 1 sama dengan, oh ini hasilnya, ditanya hasilnya, oh tandanya minus jadiin plus, pangkatnya jadi 1 per 10 pangkat 3 karena pangkat negatif itu jadi 1 per ya. 10 pangkat 3 itu 1000, tandanya 1 dibagi 1000 jadi 0,001 ya. Oke, jawabannya nomor 8. Masuk nomor 8. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Oh, ini bagus lagi soalnya nih. 4 ini bilangan berpangkatan. Jadinya 4 ini adalah 2 pangkat 2.
berubah jadi 2 pangkat 2, dikalikan 2, 2 pangkat 4. Nah, di bawahnya dibagi 3, 2 pangkat 4 dibagi 3, dikurangkan pangkatnya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 ya 2. Jawabannya. Nomor 9. Nah, ini soalnya menantang juga ya. Ini bagi dikurang. Ini kelihatan susah, padahal mudah banget. Ini tinggal dikurang saja. Ini juga pangkatnya dikurangkan. Jadinya 2 pangkat 2. Karena dikurangkan 4 pangkat kurang 2. 2. 4 kurang 2, 2. Jadinya 3 pangkat 2 dengan dirubah ya. 2 pangkat 2, 4. Jangan, ini nggak bisa. Tapi kalau pakai sifat yang tadi, kalau pangkatnya sama, bilangan dikalikan. Bisa juga. Ya. 2 kali 3 sama dengan 6 pangkat 2. Oh, tapi syaratnya dikali ya. Ini tambah, lupa tadi sifatnya ya. Kalau ditambah dia tidak bisa pakai sifat yang tadi ya, benar. Jadinya 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2. Ya, sifat yang tadi itu dipakai kalau dia di sininya per kali ya. Oke, lanjut selanjutnya jadi 13 ya. Nomor 10. Nah, untuk nomor 10 ini soalnya. Oh, penting banget nih, Pak. Enggak, dikalikan dulu aja atasnya. Ini soalnya pembahasannya. Dikalikan A kali B kali C. Nah, karena nggak bisa dikali, maka ketemunya kan membagi. Kalau dibagi dikurang, karena ini negatif, jadinya A pangkat 6 dikurang negatif 2. B pangkat 6 dikurang negatif 3 ya. Yang C-nya pangkat 6 dikurang C pangkat negatif 4. Jadi kurang, karena kurang min ketemu min, jadinya plus. Jadi 6 tambah 2 8. 6 tambah 3 9. 6 tambah 4 10. Jadinya A-nya pangkat 8, B-nya pangkat 9, C-nya pangkat 10. Jadi jawabannya adalah bebek ya. Nomor 11 nih ya, yang lebih menantang lagi ya. Nah, ini sama ya. Ini 5 dibagi 25. Ini bilangan, ini huruf. Tandanya 5 dengan 25. Kita kecilin aja dulu ya. Kita kecilin dulu. 5 25. Ya, sekian penjelasan dari Bapak. Diharapkan di rumah belajar lagi ya. Diharapkan untuk maksimal untuk belajar. Ya. Ya, dari materi yang sudah Bapak berikan, diharapkan dicatat di buku, dicari poin-poinnya, dicatat jenis-jenis soal-soalnya, karena nanti akan ada materi selanjutnya di Google Form yang kalian harus menjawab soal-soal dengan memilih pilihan ganda ya, memilih pilihan di dalam Google Form.